Halo, iya. Tadi ada 4 ya, kemudian jadi sekarang ada prinsipnya, yaitu prinsipnya ini ada 5 prinsip yang memang kita penting sekali kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian, yaitu non diskriminasi. Jadi di sekolah ya, di rumah pun ya, dimanapun tidak bisa kita membeda-bedakan antara anak satu dan yang lainnya. Misal ada bahasa yang agak nggak enak, kamu ini nggak bisa-bisa dari tadi, coba temanmu tuh bisa loh. Itu saja, bahasanya halus tapi anak akan minder. Ya. Membandingkan teman dengan yang lainnya, bahwa kita ingat bahwa kita adalah anak-anak saya pun, kita pun semua adalah ada kecerdasan-kecerdasan yaitu multiple intelligency, kecerdasan ganda, yang memang itu anak-anak tidak sama. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan antara anak satu dengan lainnya. Misalnya adalah di sini adalah ada yang body kinestik atau sebenarnya olahraga, ada yang linguis bahasa, yang bisa mengarang, nulis halus dan sebagainya. Ada matematik ya, logikanya bagus ya, ada interpersonal, intrapersonal, ada spiritual quotient itu adalah sudah kolaboratif ya. Nah ini semua kita harus tahu bahwa anak-anak yang nggak bisa matematik jangan paksakan untuk matematik, mungkin dia ada yang lain. Nah ini kita harus tahu, jadi guru harus tahu bakat minat anak-anak. Tidak bisa dibedakan, disamakan. Jadi itu pembelajaran seperti itu. Nah kepentingan terbaik untuk anak, ya bagi anak. Di sekolah itu adalah ada tumbuh kembang yang memang itu disyaratkan semuanya fasilitas harus memenuhi anak. Jadi anak itu adalah merasa kepentingan dia apa, ya tumbuh kembangnya jelas ya. Ini terkait dengan nanti hidup, kelangsungan hidup ya dan perkembangan anak. Jadi gizinya, ya gizi dari sekolah juga harus ada apa kantin yang sehat, bahkan ada program yang memang harus masak sendiri orang tua sehingga anak-anak juga makanan itu apa terjamin apa kesehatannya. Partisipasi anak, nih anak selalu dilibatkan, jadi anak didengar, makanya ada yang dikatakan ada partisipasi anak ini menyusun disiplin positif yang dulu tata tertib ya, disiplin positif itu tata tertib. Nah itu adalah melibatkan anak. Nah, menerima peserta didik baru juga melibatkan anak untuk menjadi bagian. Untuk menyusun visi dan misi, untuk membuat sekolah itu grand school, MBS dan sebagainya, anak selalu terlibat. Pengelolaan terbaik, yang baik ini juga sama, yaitu bagaimana menciptakan sekolah itu grand school, sekolah hijau, bagaimana untuk UKS, bagaimana semuanya melibatkan anak. Ada dokter kecil, ada polisi kecil di situ yang untuk mengatur. Ada di sini juga dibuat kalau di SMA, SMP, mungkin SD bisa, yaitu duta anak SRA. Itu dibuat pengelolaan. Jadi anak-anak betul-betul dari prinsip SRA ini dari 5 ini adalah sudah terpenuhi ya. Dan ini tidak terlalu sulit. Makanya sekarang hari ini kita sama-sama mari kita memahamkan diri untuk bagaimana kita menerapkan prinsip SRA ini, baik itu di sekolah dan madrasah. Nah itu prinsipnya. Jadi kita memang di sini Bapak Ibu sekalian untuk melihat anak-anak seperti ini. Kondisi idealnya Bapak Ibu di sini ada barisan ya. B yang pertama adalah itu adalah bersih. Ya, sekolah itu bersih ya. Bersih. Jadi tidak ada air mengenang yang bau dan sebagainya ya. Tidak ada sampah berserakan ya, bersih. Yang kedua adalah aman. Jadi dipastikan anak-anak ini adalah aman, tidak ada anak yang mendapatkan apa kecelakaan, mungkin jatuh di mana, mungkin juga makanan yang keracunan dan sebagainya. Ditentukan adalah dipastikan bahwa kantin juga sehat, ya sarana prasarana aman, bahkan meja pun sudut meja itu tumpul yang sudah dibuat runcing harus ditumpulkan bersama orang tua. Nah ini aman. Nah ramah bukan senyum saja, tapi ramah juga tegas gitu ya. Jadi ramah itu adalah semuanya apa sampah, jadi pembagian sampah, membuat sampah, dibuat kompos, penghijauan, sehingga kita semuanya diciptakan yang ramah ya. Belum lagi nanti pembelajaran yang ramah dengan RPP. RPP ini dibuat yaitu dengan sekolah ramah anak. Tentunya
sekolah ramah anak untuk ramah ini visi misinya juga buat dirancang, diubah menjadi ada kata-kata ramah, ya ramah untuk anak. Berikutnya adalah indah, ya indah ya kalau Bapak Ibu ya ada suatu nuansa yang memang itu adalah kolaboratif semuanya dibuat sehingga semuanya indah. Inklusif, bahwa inklusif jangan dilihat kita anak-anak mungkin punya kebutuhan khusus, punya kelebihan ya. Mungkin anak-anak yang memang ada korban dari perceraian orang tua, mungkin juga musibah rumahnya mungkin kena puting beliung itu secara sosial ya. Orang tuanya bercerai, mungkin orang tuanya sedang kerja di luar negeri dengan neneknya, itu membuat anak murung. Jadi anak perlu diperhatikan. Yang jelas adalah anak-anak yang memang kurang konsentrasi, ya, kurang konsentrasi sehingga membuat ini juga dinamakan inklusif. Sekolah reguler yang menangani anak-anak yang memang perlu layanan khusus itu di klaster 5 ya layanan khusus anak-anak yang bermasalah baik itu adalah boleh zat aditif, nafsa, narkotika dan sebagainya itu bisa dilayani dengan guru-guru atau orang dewasa yang mengetahui kelemahan anak-anak. Sejuk dan asri yang terakhir ya. Jadi inilah yang menciptakan kondisi idealnya tidak beda yaitu kita sudah biasa yaitu UKS, sekolah sehat, adiwiyata, grand school yang itu dibalut dalam manajemen berbasis sekolah. Yang jelas adalah partisipasi orang tua itu penting sekali di sini. Nah, kondisi yang ideal ini yang membuat kita betul-betul mengharapkan bukan sekolah yang baru tapi sekolah-sekolah yang memang kita ciptakan warga sekolahnya termasuk orang tua, peserta didik dan sekolah itu adalah betul-betul berkolaborasi untuk saling komunikasi menciptakan kondisi ideal ini. Next. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang sekolah ramah anak tadi sudah ini barisan ya. Nah, setelah itu kita melihat bersama apa yang harus dilakukan warga sekolah dalam prosesnya. Prosesnya apa? Bahwa kalau sekolah ramah anak itu adalah pencegahan itu 99% Bapak Ibu. Ya, 90% pencegahan. Penanganan hanya 1%. Berarti peneladanan contoh itu mutlak 100%. Nah, kalau sudah sekolah ramah anak diharapkan memang nggak ada lagi masalah-masalah, semuanya sudah selesai gitu karena memang semuanya sudah inovasi, bergerak, sama-sama bergerak semuanya. Semuanya bergerak. Sehingga tidak ada lagi suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan ya. Kalau ada kasus-kasus sampai ada memang banyak kasus di luaran itu ya banyak sekali guru yang di kasus hukum ya. Guru yang sampai diintegrasi oleh polisi ya. Anak juga demikian sebaliknya. Nah, ini adalah yang belum ramah anak, belum menyentuh sekali ya. Jadi bagaimana kita membudayakan hijrah hati tadi. Jadi pencegahan itu adalah 99%, bahkan penanganan bahkan 0% tidak ada penanganan. Nah, yang jelas adalah bagaimana kita sebagai orang tua adalah sebagai model, role model, sebagai yang ditiru bahwa anak itu adalah tadi saya katakan adalah peniru ulung. Jadi bagaimana kita menteladani anak-anak ini adalah bagaimana untuk melihat suasana kita melihat penanganan yang baik dan untuk anak-anak itu bisa memahami. Tapi itu memang proses Bapak Ibu tidak semudah itu. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa menerapkan kompak ya sekolahan satu sekolah itu adalah kompak semuanya. Ini tergantung pada leadernya, kepala sekolah dan waka-waka termasuk staf semuanya itu bersatu padu untuk pemulihan anak. Pelayanan administrasi juga bagus. Ya anak datang disambut dengan baik dan sebagainya. Ini adalah kalau eranya normal ya. Kalau tidak normal bagaimana? Kalau tidak normal bagaimana? Nah, itu adalah membuat komitmen antara orang tua dan guru di sekolah. Itu guru kelas, wali kelas itu harus aktif komunikasi untuk untuk anak-anaknya belajar di rumah sehingga tidak bosan. Belajar di rumah nggak bosan bagaimana? Ya dengan anak-anak dengan contoh-contoh atau tugas yang menyenangkan ya tidak membebankan gitu ya. Jadi orang tua juga akan merasa pusing ya. Nanti akan disampaikan Bu Bukti tentang disiplin positif di rumah.
orang tua ada KDRT karena memang nggak bisa untuk anaknya, sehingga ada berkelahi antara suami istri dan anaknya jadi stres karena memang tidak bisa ya sekolah itu apa langsung di rumah. Di rumah itu bukan sekolah ya. Jadi itu adalah bagaimana sekolah itu di sekolah yang memang seharusnya itu didasarkan oleh guru ya, tetapi kurikulum ini tiba-tiba bergeser. Mengapa gitu ya? Mengapa harus SRA? Ini suatu pertanyaan gitu ya. Next. Nah, latar belakang di sini adalah yaitu Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan perubahan undang-undang yaitu nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang nomor 35 2014, Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Impres 1 yaitu tentang tahun 2017 tentang Germas. Itu sering kita lakukan ya. Permen ya dari PPPA nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan SRA. Ini sudah ada. Ini sudah mutlak ya kita harus lakukan. Masih banyak kebijakan berbasis hukum. Contoh sistem poin ya, berbasis kesalahan, anak sistem denda dan sebagainya. Pernah saya melihat kasus bahwa anak-anak tidak masuk terlambat ada denda uang. Ya 2.000. Ya itu adalah kalau dia terlambat 1 kali 2 kali ditumpuk. Nah itu ini yang memang kebijakan yang melanggar ya tidak pas. Atau anak poin ya dengan poinnya sekian sehingga nanti anak ada punishment dan sebagainya. Ini juga karena sekolah itu adalah pendidikan. Kalau hukum itu adalah orang yang bersalah. Karena ada kejaksaan, kepolisian ya. Tapi kalau pendidikan adalah memberikan suatu bagaimana mengubah anak menjadi baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan 3/4 waktu anak berada di sekolah. Jadi 8 jam itu ada di sekolah. Nah, keprihatinan orang tua, ya keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan. Nah, rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan ya di sini, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh ya, jika ada bencana dan sebagainya, ada narkotika.